Salawat beriring salam tidak henti-hentinya kita lantunkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an disebutkan ayat yang memberikan kewajiban kepada kita untuk melaksanakan ibadah haji, dan apabila tidak mampu mungkin dapat kita melaksanakan bagian dari ibadah haji adalah umrah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-hajju ashhurum ma'lumat faman farada fihinnal hajj fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang lain disebutkan wa atimul hajj wal umrah lillah. Pada kesempatan malam hari ini kita kembali bertemu dalam rangka Walimatus Safar. Setelah satu malam yang lalu baru saja kita di tempat Rohana. Malam hari ini kita kembali bertatap muka bertemu dalam rangka acara yang sama, dalam rangka Walimatus Safar umroh yang diundang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah umroh insyaallah. Di keluarga ini saudara kita Manda Satibi beserta istri Ida Patia dan seorang anak putri ya, yang tua sekali ya Bu itu. Ya. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tak terhingga dari bentuk apa yang dilimpahkan Allah berupa materi, kesanggupan, serta tentu niat yang sudah tertanam sejak lama. Saya yakin saudari kita Ida Patia ini lalamu punya niat kepengen umroh, bahkan mungkin pengen haji. Mang Tibi walaupun jarang ngomong, hati ini laneman juga ngomong. Cetor, mana Mang Tibi? Sambil ngechat misalnya, kapanlah baca umroh gitu. Pasti ada cita-cita. Kalau Ida Patia ke pantang anak tidur disebudi. Sudah tertanam pasti Bapak Ibu sekalian. Itu cita-cita yang menguatkan usaha sebetulnya. Soal rezeki, saya sudah katakan, berangkat umroh ini selain dari panggilan Allah adalah bentuk usaha yang harus kita capai agar takdir itu mendekati kenyataan. Apa yang diusahakan boleh jadi kalau pribadi kita, dari pencarian kita mungkin tak cukup duit barangkali apa yang kita cari, tapi Allah memberikan jalan lain. Yang saya tahu persis Ida Patia karena seumuran dengan aku, dia sudah sukses mendidik anak-anak nih. Dia punya anak betina 4 ekor. Nah, ada gambar nih. Salah satu yang aku tahu karena menjadi mahasiswiku di Universitas Sriwijaya, di Fakultas Teknik Tambang, dan alhamdulillah sudah sukses. Apa yang kukatakan bahwa rezeki itu bukan berasal dari kita yang usahakan. Ternyata rezeki anak yang menyebabkan kita diangkat atau diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku ngira-ngira baik, cuma perkiraanku rasaku tak meleset. Kira-kira baik itulah, karena Ida tak pernah cerita dengan aku. Cuma dari perjalanan ini namun sedusun ini walaupun tak saling cerita sampai itulah. Kami merasa ikut berbahagia, berbangga, karena itu adalah pencapaian yang terbaik. Itu bagi orang yang punya hati yang bagus. Tapi kalau ada hati yang tak bagus, itu akan terjadi beda. Hal-hal itu akan menjadi negatif. Maka
dalam hal ini apa yang dicapai dari kebaikan orang lain, kita ikut pandai bersyukur, berterima kasih agar kebaikan dan nikmat itu juga tertimpa kepada kita. Apa yang diberikan Allah kepada orang yang kita mungkin kagumi, kita berikan kesempatan, ya Allah, aku juga kepengen nikmat yang diberikan orang itu juga diberikan kepadaku. Bukan malah sebaliknya, ketika ada orang diberikan nikmat malah ada iri, apalagi ada fitnah. Jangan-jangan dia ke boleh 4 angka mang tibi baca umroh. Itu kan adalah tuduhan yang tak benar karena dasar kebencian. Tapi percayalah, dari apa yang kita syukuri, baik yang kita dapat atau orang lain, itu juga akan mendatangkan rezeki bagi kita, membuka ruang bagi kita. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu untuk kita yang hadir. Jadi jangan pernah menganggap sesuatu yang tidak mungkin. Bagi Allah semua akan mungkin. Ketika niat itu kuat, maka usaha kita akan mendekati niat tadi, selalu mengiringi niat kita. Tak terkabul mungkin dari usaha kita, boleh jadi rezeki anak, boleh jadi rezeki cucu. Lewat dari anak kandung dapat mantu berduit, ngajak umroh, banyak modelnya. Ngatakan aku ke Ustaz pergi umroh ke pencarianku ke berjualan. Oh, juga ya berjualan. Berjualan apa? Berjual tanah dan oh juga pagam menjual tanah. Kukira jual gorengan. Menjual tanah wajar, jual tanah umroh. Jadi itu serba mungkin Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang berangkat, kita doakan Mang Tibi, kita doakan Ida, kita doakan. Aku kesara sebenarnya dengan Ida ke Bekanci, jadi saling sebut namu. Dengan Mang Tibi ke Bemamang. Iya, tak ada Ida. Mbak Sengko lah nyebut Ida, awak saling seru. Dia kapan nyuruh aku? Tak ada Ustaz, tapi Nu aja ni nyuruh aku. Iya Bekanci. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan keberangkatan beliau ini sekeluarga besar. Mudah-mudahan kemudahan jalan yang ditempuh, kemudian diberikan Allah kesehatan, diberikan Allah kemudahan dalam segala hal. Berangkat itu kalau tak sehat Bapak Ibu, di situ tak pacak menikmati ibadah. Apalagi ke mulai nak masuk musim dingin, mulai nak masuk. Cuma belum tahu aku. Bak mana Mang Najib Bagari? Masih biasa. Menurut informasi Mang Tibi tenang baik. Masih sesuai. Ada? Tapi kalulah Januari, Februari dingin mulai dia biasa ni. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ibadah umrah ini sebagian kecil yang kita lakukan dari ibadah haji. Maka itu dia disebut haji kecil. Umum kita, masyarakat kita mengatakan kapan umroh itu adalah haji kecil. Karena banyak bagian dari haji itu yang dikerjakan dalam umroh hanya sebagian baik. Ringkas perbuatan ini, berangkat dari rumah, pamitan dengan dulur, dengan sanak keluarga, mohon maaf atas khilaf dan salah. Tentu tadi Kanda Iqbal sudah menyampaikan ucapan itu agar keberangkatan ini bersih dari salah, khilaf, dosa, karena menghadap Allah Subhanahu wa taala. Apalagi perjalanan ini cukup jauh, naik pesawat 8 jam. Bakwani yang kukatakan malam petang ni, kapan naik pesawat ini dua kemungkinan, turun selamat atau turun mati. Namanya macam kapal terbang. Dua itu. Maka keberangkatan ini anggaplah keberangkatan terakhir. Anggap baik. Oleh karena itu kita dimintakan untuk minta maaf, minta ikhlas. Dan yang kedua, karena menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar semua rangkaian dari manasik umrah itu dapat diresapi. Perjalanan umrah itu diresapi nian.
Mulai dari niat yang tulus tadi, wa atimul hajj wal umrah lillah. Niat yang tulus itu karena Allah, bukan karena tren-trenan, bukan karena kepengen ngambok, bukan karena kepengen jalan-jalan baik. Karena umrah adalah ibadah, di samping ibadah dia ada nilai-nilai wisata, itu silakan. Tapi niat yang paling utama lillahi ta'ala. Luruskan niat, insya Allah pahala akan didapat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum berangkat sembahyang sunat 2 rakaat, salat sunat safar, berdoa pada Allah, minta kepada Allah. Berangkat mulai dari rumah, berzikir, beristighfar, banyak-banyak maca tasbih, terus banyak melakukan amal-amal ibadah yang baik. Naik pesawat berdoa, tak berangkat Allahumma jriha umursaha, atau doa yang panjang boleh dibimbing oleh pembimbing. Mulai dari situ niat sudah tertanam. Berangkat di pesawat kaji Mang Tibi, mulai mempraktekkan pelajaran sembahyang, menjamak dan mengkosor sholat. Aku yakin kalau Ida keneman datang pengajian, dia nak meraktekannya itu eca itu. Lamui ke belajar terus, nak dipraktekkan pelajaran ini. Bak mani cara tayamum, bak mani cara sembahyang yang dilakukan di pesawat, bak mani kalau kiblat tak tahu. Kalau kiblat tak tahu sembahyang, pokoknya ngadap di kursi itulah Mang Tibi. Jangan kamu berputar lagi nyari kiblat. Di pesawat pokoknya di mana be menghadap, kita sudah menghadap Allah. Tayamum, lalu kemudian kita sembahyang. Dan di ibadah umrah ini, sholat itu banyak kita lakukan dengan menjamak dan mengkosor. Dan itu dibolehkan. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang mesti kita ambil? Banyak hal sebetulnya perjalanan umrah ini, banyak mengandung simbol-simbol filosofis yang dapat kita ambil dalam pelajaran hidup. Yang pertama, setelah sampai kaki berada di kota Madinah, sampai di kota Madinah, lalu kemudian di situ ziarah kepada kuburan Nabi, berdoa, lalu kemudian diajak keliling kota Madinah, melihat kota Madinah, sejarah. Di situ ada sejarah tentang perang Uhud, yang dimana Hamzah terbunuh dan banyak syuhada yang mati di situ. Perang Uhud, kemudian itu ada banyak hal yang pacak dicari, sejarah-sejarah yang ada di Madinah. Singkat cerita, mulailah perjalanan umrah itu setelah dari Madinah menuju kota Mekah. Ketika menuju kota Mekah, hal yang pertama mulai menyatukan niat di mikot. Jadi di mikot, kalau dari Madinah itu adalah Bir Ali. Maka di masjid itu mulai kaki nyatukan niat lah pakaian ihram. Mang Tibi pakaian ihram, Ida pakaian ihram. Kalau betina dia berjahit jadi, tapi Mang Tibi tak jadi berjahit. Pakaian ni pucuk baik putih, bawah putih, tak boleh berjahit. Bersempaksan tak pacak bersempak. Pokoknya Mang Tibi tahan-tahan baik, kelintum-kelintumkan. Jadi tak boleh pakai dalaman, tak boleh. Yang boleh itulah tutup kepala, tak boleh. Berkebiar tak boleh. Kapan sudah mulai nyatukan niat, mulai ihram, yang itulah yang kita pakai. Bebat boleh. Ada bebat boleh. Kopal yang kita katakan, itu boleh. Kemudian tak jadi juga pakai minyak wangi. Kalulah mulai ihram. Tapi kalau kamu pengen ada wangi-wangian sebelum itu wangi-wangian lah, polet kalah. Tapi kalau lah makai tak jadi dipoletkan lagi. Ketika niat sudah mulai, maka di situ tak boleh lagi motong rambut, tak jadi, nyabut bulu hidung tak jadi, muno binatang tak jadi, letak kayu pepohonan yang hidup tak jadi. Larangan. Nah, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah SWT, sebetulnya ini pelajaran dalam hidup kita. Ketika sudah dimulai apa yang dididik dalam ibadah umrah itu, dimulai dari niat. Niatlah yang menentukan perkara hidup ternyata. Kalau niat ni lillahi ta'ala, maka pahala yang didapat oleh Allah SWT.
Tapi kalau niatnya bukan karena Allah, maka yang didapat adalah sesuai dengan niat. Dalam hadis yang diriwayatkan dan populer tentang niat disebutkan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Siapa yang melakukan amal itu tergantung niat, dan niat itulah yang menentukan pahala. Kalau niat karena Allah Ta'ala, maka akan mendapat pahala dari Allah SWT. Maka menyatu niat dalam mikot makani, tempat sudah ditentukan, berangkat di situ tak boleh lagi. Kamu naik bus lagi mang di situ kan, atau naik sepur, bagari ada sepur di situ, atau naik bus. Naik bus sudah mulai haram tadi, baju ihram tadi, baju yang mengharamkan pakaian yang mengharamkan perbuatan yang kita tadi. Wala ropasa, wala pusuka, wala jidala. Tak boleh ropas. Ketika sudah ihram itu tak boleh ngomong yang kotor, ngomong yang porno, ngomong yang kira-kira melaki bini, agak-agak sensitif ke masalah-masalah romantis. Itu. Jadi jak bodoh nak paraan gini dengan ida kamu tu kaki. Kalau lagi salah omongan. Jadi di situ fokus ibadah. Termasuk juga hal berhubungan suami istri ketika ihram itu membatalkan. Bahkan kalau haji kena denda dan harus ngulang itu. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa pelajaran nih? Setelah niat pakaian terpakai, maka kita harus menjaga kesucian dari niat yang sudah kita tanamkan tadi. Tak boleh ngomong basengi. Tak boleh di situ katakan tadi ropasa wala jidal, ngomong-ngomong yang maksiat, perbuatan yang maksiat. Tak jadi kita lakukan. Biasa ni galak diuji kita. Terjengok barang ngurang, ada duit terkapar, ada kepengen-kepengen yang model macam itu, diuji mulai. Di situ banyak ujian kita. Penemu-penemu kita yang tadi perngis itu ditemukan oleh Allah. Orang nak nyari balak terus dengan diri. Selalu ditemukan. Diri lah ngalah, dia masih nak nyari balak. Memang diuji. Karena ada di situ rambu-rambu kita tak boleh jidal, berdebat, banyak berdebat. Laki bini, nah jangan saling salahkan. Aku ada tebarang waktu pergi haji, pecah ni dia ke termasuk suami yang takut istri. Jadi bini ke sepanjang melakukan tawaf bermarah dengan laki. Gancang dikit kamu ke alang kelambat je. Nih je bibi. Pinggir ke abai lagi nak marahi laki juga. Cetuk mandi rumah habis benas laki ni. Jadi Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah SWT. Jadi perdebatan itu, untung laki tadi ngerti, diam baik laki tadi kan. Ujiku Pak, sabar-sabar baik Pak kamu tuh. Aku tahu lamun kamu tuh tak tahan hati kan. Ya. Jadi justru ditampakkan oleh Allah. Maka harus banyak istighfar. Jadi ditampakkan, diuji oleh Allah karakter kita. Kenapa ditampakkan oleh Allah? Karena kita minta perbaikan dalam ibadah kita, dalam hidup kita. Maka itu orang kadang-kala aku masih banyak dosa, takut kaki di Mekah bertemu baik ke. Kalau kamu tak ada minta diperbaiki oleh Allah, tak bertemu. Tak bertemu. Siapa yang menemukan itu ketika kita minta, ya Allah aku datang ke tanah suci menghadap kepadamu, perbaiki ibadahku, perbaiki amal perbuatanku di dunia ke ya Allah. Tunjukkan yang salah. Kalau aku salah, tolong tunjukkan dan aku nak menari ya Allah. Maka di situ ditunjukkan oleh Allah. Tapi kalau berangkat dari rumah tak katik niat yang itu, tak bertemu juga. Tak ada. Jangan kamu mengatakan aku takut lagi kena balas. Aku dulu lagi bujang baik. Tak ada. Justru kalau kita kepengen diperbaiki, itu akan diberikan bimbingan oleh Allah SWT. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah SWT, di dalam perjalanan itu Mang Tibi, perjalanan Madinah Mekah itu adalah perjalanan yang semestinya kita merasakan bagaimana Rasulullah berjuang di saat itu. Dengan lantunan kalimat talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak.
Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Jadi diresapi itu sepanjang perjalanan merenungkan gawe hidup selama ini. Ya Allah, bujang tadi banyak tak semayang aku ke. Dengan orang tua ke tak baik aku waktu itu. Kenangkan, menetes air mata bentuk penyesalan itu adalah sikap yang baik sebelum datang ke tanah suci. Maka ketika datang ke tanah suci melihat Ka'bah, wajar kalau kita nangis tengok Ka'bah itu. Langsung tak terasa air mata bercucuran tengok Ka'bah itu. Merasa awak ika kotor berdosa, tapi dihadapkan dengan kesucian yang diwakilkan oleh tanah suci. Ka'bah di situ merasa bahwa kita mesti memperbaiki hidup ini. Terlalu keras hati orang ketika melihat Ka'bah tak nangis, Pak. Jadi aku agak heran juga kalau ketika orang umroh, orang pergi haji, apalagi pertamu atau dia mengulang, tak nangis di hadapan Ka'bah ketika bermunajat memohon kepada Allah SWT, maka begitu kerasnya hati orang itu. Nauzubillahi min zalik. Maka di situ resapi perjalanan itu memohon hadirat Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan membawa kebaikan-kebaikan. Setelah tawaf 7 kali keliling, di situ juga banyak tantangan, Mang TV. Orang jantan, orang betina bercampur. Pakaian ihram yang tadi, ada yang nyiku, ada yang kaki nenjak dek diri. Maka sewet kamu tu lagi agak naik sedikit, mata kaki tu di pucuk mata kaki. Jangan tarik orang kalau selesai kaki. Tak ada luaran masalah. Nak sabar juga. Ada yang nyenggol sadi cak nombor nian. Kita terus baik. Aduk ilau urun diri. Kita duduk diri, urun diri, sehingga istighfar, baca doa setiap kelilingan. Baca, tak baca istighfar, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Kapan sampai rukun yamani? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Seko mutar lagi terus begitulah. Jadi Bapak Ibu sekalian, ngatakan aku nak pergi umroh, kita tak sanggup, belum banyak apal. Jangan takut. Bacaan itu baca milurang. Kamu diam baik, kira-kira ya Allah, doaku sama dengan pimpinan ini, ya Allah, cuma tak baca nyebut lagi sah. Engkau tahu apa yang ku mau. Itu doa yang paling lemah tu. Rabbana atina tu lah mencakup seluruh. Jadi jangan takut dengan apa yang belum kita baca. Tapi yang terbagus kita baca supaya lengkap, supaya kita dapat mengikuti apa yang sudah diajarkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selesai 7 kali keliling Ka'bah, itu namuni tawaf. Saat itu pandangi Ka'bah, minum air Zam-Zam. Niatkan minum air Zam-Zam untuk mencari ridha Allah dalam sunnah Rasulullah, dan niatkan untuk kesehatan. Nah, saat menghadap Ka'bah, jangan tak terkenang doakan kami, Mang Tibi. Ilit pengen juga pergi. Iya, Acun juga. Doakan juga Pak Kades gancang cepat. Itu Pak Kades para gelap. Supaya gancang punya Ibu Kades gitu. Kapan dia ada Ibu Kades itu gancang nak umroh boleh. Honeymoon ni umroh. Amin. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu Safa dan Marwah. Namuni sa'i. Dari bukit Safa ke Marwah, Safa, Marwah, Safa, Marwah, Safa, Marwah, Safa, Marwah. Habis 7 kali. Apa yang mengajarkan Safa Marwah? Bahwa hidup harus punya usaha, maka disebut sa'i. Sa'a itu arti bahasa Arab berusaha. Itu yang diajarkan. Jadi jangan berhenti, walaupun kita ibadah tetap usaha untuk dunia dan untuk akhirat. Terus berusaha. Ngapa 7 kali? Salah satu hikmah, usaha itu mungkin tak cukup sekali. Jangan sekali berhenti. Gagal dah, ngatakan tobat, aku tak ada lagi nak berjualan, tak laku.
berusaha lagi cari yang lain. Kalau nyengok sejarah itu sejarah dari Ibunda Hajar, yang saat itu anak nih Nabi Ismail dalam keadaan haus, tak kati air, berusaha nyari air. Maka dia berusaha, itu disebut sa'i. Dari Bukit Sofa ke Marwah, Sofa Marwah, tak bertemu 7 kali. Berarti kegagalan itu sampai 7 kali. Baru dinyerahkan kepada Allah. Ya Allah, akulah keliling 7 kali, putar balik 7 kali. Air tak kati, ya Allah. Kapan datang ke pangkuan Ismail, Nabi Ismail di pinggir Ka'bah, Nabi Ismail dan ngentak-ngentak ke kaki, meletikkan kaki, lagi bayi. Diletik kaki, digedur itu, kapan diangkat di air Zam-Zam keluar, muncar. Waya sumur yang dibuat oleh rombongan Raja Basa. Ya, di iklan malam ini Raja Basa. Ya. Keluar air yang sampai Zarike itu tak habis-habis. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah SWT, sumur itu mang tibi tak ada dalam. Besar ni juga tak ada besar gini. Cuma air ni tak habis-habis. Itulah disebut mukjizat. Sebanyak orang minum, sebanyak itu air itu datang terus. Dan tak meluer. Itu hebat nih. Kalau dia datang terus mungkin meluer sumur ini. Musim hujan air banyak meluer. Dia tak meluer. Sebanyak diambil, sebanyak itu dia datang. Pas kapan habis ganti, habis ganti, habis ganti. Bayangkanlah kamu, kalau bukan mukjizat Allah, sumur Zam-Zam itu mulai dari zaman dulu orang minum, puas minum di Mekah, mau balik pula bergalon-galon. Banyak yang dibawa balik, tak habis-habis sampai sehari. Mukjizat Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satu ini adalah itulah yang menunjukkan kemuliaan tanah suci yang dalam sejarah kita. Kamu datang ke situ membuktikan, dan kami berharap yang belum juga ingin membuktikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan pada kita gala-gala malam hari ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, diakhiri rangkaian itu dengan tahallul atau motong rambut. Maka selesailah rangkaian umroh, baru pacak kamu ngucilkan baju ihram kamu tadi. Baru pacak ngucilkan kapan sudah dicukur tadi. 3 helai minimal, cukur dikit, selesai umroh. Itu umroh yang pertama. Biasa ini oleh mutawif kaki diajak umroh yang berikut nih. Minimal 2 kali diajak. Yang pertama memang untuk kamu. Yang kedua boleh jadi kamu niatkan untuk badal umroh siapa baik. Jadi pacak 2 kali. Tapi lamun kamu nak 3 kali, pacak juga. Aku nak badalkan si A lagi, nak badalkan si A lagi. Lah itulah yang kami gawikan waktu kami haji dulu. Mang Bahri, cuma aku tak tahu Mang Bahri, berpisah yang di ujung. Di ujung itu, sehingga tiap beli pus umroh sekali dia dicarikan, mencari kepuasan. Karena itulah tadi rangkaian ini ringkas, rangkaian ringkas. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir, mudah-mudahan perjalanan umroh itu membuat perubahan dalam diri kita, merubah dalam situasi dan kondisi apapun, selalu untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang dilatih di Mekah. Dilatih untuk menahan hawa nafsu, dilatih untuk ngomong yang baik-baik, dilatih untuk tak ada berdebat neman gini kalau yang tak perlu, dilatih jangan ngomong yang macam-macam kalau tak perlu. Itu teruskan, jangan di Mekah baik, terus dibawa seumur hidup setelah itu. Lalu kemudian cari-cari yang diajarkan di situ dibawa, yang tiap hari ke masjid, yang lalu kemudian rajin itu dibawa, diteruskan ke tanah air, dan teruskan itu pertahankan. Mudah-mudahan kalau dipertahankan dapat kesempatan pergi lagi, dan itu adalah kesempatan yang sangat emas yang diharapkan oleh orang, karena di antara 2 umroh itu adalah penghapus dosa. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan itu yang memberikan makna dalam hidup kita gala-gala. Bagi yang kepengen berangkat, niatkan mulai malam ke, mulai bercarian bak mani kira-kira supaya ada sampai niat tadi untuk melakukan sesuatu pemberangkatan. Ada? Apalagi bak kari ke, alhamdulillah aman. Tadi berangkat dengan traveler buka. Hazana yang dari Pondok Rodotul Ulum. Bak kari ke banyak, tinggal milih yang nak rega berapa. Kalau nak milu yang rombongan dek kami, itu kaki bulan 2 dia juga PT Multazam.
berangkat. Insya Allah orang rumah berangkat dengan orang tua nih, dengan grup dari Teluk Menanti situ. Ya, jauh tuh rombongan kayu pelawan kali. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang mohon maaf. Kalau ada kata yang khilaf dan salam, sekali lagi saya mohon maaf. Kalau ada yang baik, mudah-mudahan itu untuk berkah kita gala-gala malam hari ini. Dan nanti kita berharap dan berdoa di penghujung acara agar apa yang diniatkan oleh sahibul hajah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta tadi apa yang disampaikan doa maghfirah terhadap almarhum almarhumah, terutama Mbok Sal ya, yang mati di Mekah, juga menjadi, wah alangkah ladas dia bertemu kau dah. Iya ladas dah. Kau tak terjenguk, dia terjenguk dengan kau. Oh, jadi dah datang sika, cucu datang sika. Kau tak terjenguk, dia terjenguk. Kau rasakanlah itu dah. Insya Allah kau terasa keberadaan dia. Itulah keyakinan dan alam yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.